Izin saya lanjutkan lagi, Pak. Nah, berdasarkan data yang sudah saya lakukan, berdasarkan sumber pengumpulan data yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu saya melakukan penyebaran kuesioner, ya, melakukan survei dan melakukan penyebaran kuesioner, di mana kuesioner yang disebarkan itu sebanyak 30 kuesioner, 7 kuesioner diantaranya tidak kembali, dan hanya 23 hasil dari kuesioner atau responden yang dapat dianalisis. Sehingga dari hasil penilaian kuesioner dari para responden berdasarkan kerangka pengukuran IIA secara keseluruhannya itu sebesar 94,5% dengan kategorisasi sudah sangat efektif, dan untuk responden yang menyatakan tidak efektif dan kurang efektif itu sebesar 0,5%, dan 5% untuk pernyataan cukup efektif dari para responden. Sehingga untuk sementara ini dapat dilihat dari hasil responden, ya, dari data responden untuk dari setiap pernyataan dalam kuesioner itu berdasarkan indikatornya itu diperoleh bahwa lebih dari 70% responden menyatakan efektif dan sangat efektif. Nah, kemudian dalam pengelompokan berdasarkan rentang skornya, ya, responden yang memberikan tanggapan tidak efektif dan kurang efektif itu hanya sebesar 0,5%. Dan responden dari pengelompokan setiap pernyataan dalam kuesionernya itu tadi berdasarkan indikator diperoleh kurang dari 30%, responden yang menyatakan tidak efektif, kurang efektif, dan cukup efektif. Nah, berikut ini adalah tabel hasil efektivitas audit internal dari kuesioner per indikatornya. Nah, dapat kita lihat karena menggunakan pengukuran dari IIA itu ada 6 indikator. Ya, ada basic measure, service to stakeholder, knowledge of the business, technical development, innovation, and people development. Nah, daripada tabel ini sudah dipilah ya berapa persentase, ya berapa hasil penilaian responden yang menyatakan efektif dan sangat efektif, tidak efektif dan kurang efektif, dan cukup efektif. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, pada indikator basic measure. Nah, basic measure ini adalah indikator yang melakukan penilaian terhadap aspek dasar, ya. Aspek dasar seperti jumlah audit yang sudah dilakukan, jadwal audit yang sudah dilaksanakan apa sesuai dengan jadwalnya atau tidak. Nah, pada indikator ini persentase indikator berdasarkan hasil kuesioner itu sebesar 93%. 6 diantaranya mengatakan cukup efektif dan 1% diantaranya menyatakan tidak dan kurang efektif, di mana hal ini membuat masih perlu adanya evaluasi yang lebih lanjut lagi dalam proses kinerja audit internal terhadap indikator basic measure ini. Nah, karena pengumpulan data yang saya lakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara, maka dari hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa PT BPR NBP 20 ini memang sudah melakukan aktivitas audit internal berdasarkan jadwal yang terstruktur dalam buku pedoman audit internal selama masa tahun berjalan. Nah, indikator yang kedua itu ada service to stakeholder. Nah, service to stakeholder ini adalah menilai fungsi audit internal terkait pemenuhan kepuasan para pemangku kepentingan pimpinan perusahaan dan para pihak manajemen, di mana persentase untuk indikator berdasarkan hasil kuesioner itu sebesar 97% yang mengungkapkan efektif dan sangat efektif, dan 3% mengatakan sudah cukup efektif, di mana hal ini menunjukkan bahwa audit internal sudah melakukan umpan balik kepada para pihak auditi dalam memastikan proses kinerja audit yang mereka lakukan. Indikator yang ketiga adalah knowledge of the business. Nah, persentase indikator ini berdasarkan hasil kuesioner itu sebesar 96%, di mana 4% diantaranya menyatakan sudah cukup efektif. Nah, indikator knowledge of the business ini adalah indikator yang menilai bagaimana kemampuan seorang auditor untuk mengidentifikasi temuan audit, termasuk pemahaman pada seluruh proses bisnis audit. Nah, dari hasil wawancara juga mengatakan bahwa audit internal rutin melakukan tinjauan langsung ke lapangan terkait pengalokasian dana, khususnya yang telah dicairkan kepada para nasabah. Nah, proses bisnis PT BPR NBP 20 ini ada proses bisnis jenis tabungan, deposito, dan pemberian pinjaman. Nah, untuk pemberian pinjaman khususnya ya, para audit internal akan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek apakah pengajuan dana yang sebelumnya dilakukan sesuai dengan pengalokasian dana ketika sudah turun kepada para nasabah. Nah, indikator yang keempat ada technical development. Nah, indikator ini menilai bagaimana perkembangan teknologi yang telah dilakukan oleh audit internal dalam proses pelaksanaan audit
auditnya apakah sudah efektif dan efisien, penggunaan teknologinya. Nah, dengan tingkat efektivitas sebesar 89%, responden mengungkapkan bahwa untuk indikator ini memang sudah sangat efektif. Ya, 9% diantaranya mengatakan cukup efektif, dan 2 diantaranya masih mengatakan tidak dan kurang efektif. Nah, dari persentase ini, hal ini menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena audit internal masih belum optimal menggunakan teknologi software. Nah, berdasarkan juga data pendukung dari hasil wawancara, memang para audit internal masih belum menggunakan secara optimal teknologi software yang telah difasilitasi kepada mereka. Dengan ini, tingkat efektivitas yang sudah efektif pun masih perlu adanya evaluasi perbaikan dalam meningkatkan integritas penggunaan sistem. Nah, yang kelima itu adalah indikator innovation. Nah, indikator ini menilai bagaimana aspek keaktifan audit internal dalam menggunakan alat atau teknologi baru untuk melakukan pelaksanaan aktivitas audit internal. Di mana dengan indikator ini, persentase efektivitas audit internal sudah sebesar 96%, di mana responden mengatakan efektif dan sangat efektif sebesar 96%, dan 4% mengatakan cukup efektif, di mana dalam pengembangan teknologi baru mungkin sudah optimal, tapi karena proses pelaporan dan proses audit internal, pelaporan audit internal juga sudah menggunakan teknologi yang sudah difasilitasi. Nah, yang ke-6 itu yang terakhir adalah indikator people development. Nah, indikator people development ini menilai fungsi audit internal dari sisi pengembangan kompetensi, keterampilan, dan tingkat profesionalitas auditornya, di mana efektivitas audit internal terhadap indikator ini sebesar 96% dengan pernyataan efektif dan sangat efektif, dan 4% responden memberikan penilaian cukup efektif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja audit internalnya sudah baik. Tetapi dengan keterbatasan sumber daya manusia dan maka beban kerja itu jauh lebih banyak, ditambah dengan sertifikasi profesional yang masih belum memadai. Sehingga PT BPR dari hasil yang sudah diungkapkan tadi, PT BPR NBP20 memang memiliki 3 kantor cabang. Maka hasil dari survei kuesioner yang sebelumnya itu, kantor cabang juga mengatakan bahwa audit internal khusus di kantor cabang masih lemah dan belum memberikan kepuasan kepada para auditi. Dengan berbagai kritikan dan masukan, secara langsung responden kantor cabang ingin auditor dari kantor pusat itu rutin mengunjungi kantor cabang, sehingga setiap permasalahan yang sedang terjadi dapat langsung diatasi dan melakukan dialog rutin dengan berbagai pihak untuk menerima masukan, informasi, dan dukungan yang diperlukan. Nah, bukan hanya dari sisi indikator service to stakeholder saja, tetapi dari sisi pengembangan sumber daya manusia juga dibutuhkan, seperti peningkatan profesional atau yang untuk memadai sertifikasi profesional auditor, ya, melalui sertifikasi profesional. Nah, berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa fungsi audit internal di kantor cabang masih belum optimal, sekalipun di kantor pusat sudah optimal dan di kantor cabang masih belum optimal, sehingga secara umum masih diperlukan evaluasi lebih lanjut lagi terkait kinerja audit internalnya, sehingga dengan dilakukan evaluasi lanjut, kinerja kerja dari kantor cabang dan pusat semakin menjadi lebih baik lagi. Nah, kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang tadi kita angkat itu menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi audit internal pada PT BPR NBP20 memang sudah berjalan dengan baik, di mana mereka sudah melakukan seluruh aktivitas audit internal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit dengan efektif. Yang kedua, tingkat efektivitas audit internal di PT BPR NBP20 dari hasil kuesioner diketahui sudah berjalan dengan sangat efektif dengan kategorisasi sangat efektif sebesar 94,5% berdasarkan pengukuran dari IIA. Dan hal ini menyatakan bahwa audit internal telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengendalian dan pengawasan operasional perusahaan. Dan saran penelitian termasuk pada pihak perusahaan. Yang pertama itu adalah PT BPR NBP20 mungkin dapat melakukan penambahan jumlah staf audit internal, di mana dengan hal ini dapat mempermudah cakupan aktivitas audit internal yang semakin luas. Kemudian dapat mempercepat proses pelaksanaan atau untuk memadai kompetensi sertifikasi bagi para